Bacaan gede banget. Guys, dari perapatan Tajur tadi, kalau kamu jalan terus sejauh 3 kilo, nah kita sampai nih di arah ke Kopi Daung. Ntar kita belok kiri setelah Indomaret dan Alfamart. Nah ini belokannya nih. Ini arah menuju Kopi Daung. Patokannya pos. Iya, patokannya pos 14B. Kita belok kiri. Belokannya agak tajam juga nih. Guys, tuh kita lihat Kopi Daung 100 meter lagi ya. Tapi begini guys, kalau bicara pariwisata, ya memang bagaimanapun Indonesia kurang apa sih? Ya, punya garis pantai yang panjang. Guys, sebelum kita lanjutkan video ini, tolong subscribe, like, and share. Hai guys, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Abdul Haris Channel. Guys, saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan bahagia selalu. Hari ini saya ada rencana plan untuk meeting dengan mitra saya di daerah Bogor, namanya di Kopi Daung. Guys, katanya Kopi Daung ini dulu viral, ya. Jadi nanti saya akan share ke kalian juga semua bagaimana kondisi di sana, kondisi masa pandemik, ya. Kita harapkan juga pariwisata di Indonesia ini dapat kembali berjalan normal, ya, kembali normal biar semua ekonomi kita berjalan baik. Karena sekarang kan orang nyarinya wisata lokal, karena ke luar negeri nggak bisa, gitu. Jadi sekarang sudah mulai tumbuh nih tempat-tempat rekreasi yang baru-baru yang cukup menarik. Nanti saya akan ajak dulu kalian ke tempat-tempat yang lain. Oke guys, ya. Stay tune, jangan lupa sebelum nonton video ini selanjutnya, klik dulu subscribe, like, comment, and share, ya. Stay tune. Ya guys, setelah kita melalui jalan tol Simatupang, jalan tol Jagorawi, sekarang kita sudah ada di perapatan Tajur. Jadi kalau ke kiri itu ke Ciawi, ke kanan ke Bogor, Tajur, dan terus Sukabumi. Kayaknya kita lewat yang lurus nih. Ya guys ya, ikutin terus ya. Bacaan gede banget. Guys, dari perapatan Tajur tadi,
kalau kamu jalan terus sejauh 3 kilo, nah kita sampai nih di arah ke Kopi Daung. Ntar kita belok kiri setelah Indomaret dan Alfamart. Nah ini belokannya nih. Ini arah menuju Kopi Daung. Patokannya pos. Iya, patokannya pos 14B. Kita belok kiri. Belokannya agak tajam juga nih. Ya, kita lanjut nih. Nggak tahu nih berapa kilo lagi nih sampai Kopi Daung nih. Dari Google Map berapa kilo? 6 sampai Masih 6 7. kilo lagi guys. Ya, oke. Biar durasi nggak kelamaan, nanti kita update lagi ya. Ikutin terus ya. Guys, ini saya liput dikit nih jalanan menuju Kopi Daung. Jalanannya kecil, 2 arah. Jalannya agak nanjak nih. Ini kayak begini jalanannya. Kalau dari pertigaan tadi sih sekitar 6 kilo. Sempit jalannya, banyak toko-toko, banyak truk. Nggak tahu nanti di depan apa, semakin sepi ya, kita lihat aja. Oke. Guys, tuh kita lihat Kopi Daung 100 meter lagi ya, berarti kita udah hampir sampai. Cuman di sini kalau kita lihat yang perlu kita perhatikan adalah jalannya ya, jalannya rusak ya, hancur. Nah, jadi sayang sekali ya kalau ada tempat wisata tapi infrastrukturnya tidak mendukung seperti ini ya. Kalau lokasi sih udah oke banget. Ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah. Oke ya, nanti kita lanjut lagi. Ini jalannya udah mau ke Kopi Daung nih.
kopi apa aja? Ada kopi apa aja? Kita ada es kopi daun. Oh, es kopi daun. Kasih, oke. Guys, ini yang best sellernya es kopi daun. Jadi ini apa? Gula, kopi, sama gula aren. sama gula aren. Ya, oke. Kita try ya. Kita coba. Yuk kita duduk sana. Ya guys, kita sengaja cari tempat yang agak jauh dikit ya karena di sana ramai banget ya. Tapi tempatnya sih asik. Tempatnya oke. Oke guys, kita sudah sampai di Kopi Daong. Tempatnya oke. Kopinya juga enak. Ini best sellernya es Kopi Daong. Ya kita ngobrol-ngobrol. Jadi ini semenjak masa pandemik ini sepertinya wisata lokal orang udah mulai melirik karena pertama orang-orang yang biasa keluar negeri ya akhirnya nggak bisa keluar negeri karena pembatasan banyak regulasi atau negara. Jadi akhirnya wisata lokal mulai timbul. Jadi ada Kopi Daong, ada Niagara di Bekasi yang juga kita nggak tahu. Terlepas dari beberapa tempat wisata lokal Indonesia yang memang sudah terkenal seperti Bali, Raja Ampat, ya, kemudian di Trawangan, Jogja, Bandung dan sebagainya. Tapi ini ada positifnya juga akhirnya. Ya kita nggak lari ke luar negeri, jadi tetap berputar di sini. Cuman sayangnya sekarang banyak terjadi terjadi PSBB, jadi banyak pembatasan. Tapi begini guys, kalau bicara para wisata, ya memang bagaimanapun Indonesia kurang apa sih? Ya, punya garis pantai yang panjang, punya pegunungan, punya dasar laut yang bagus untuk diving. Pokoknya sangat-sangat komplit. Tetapi kalau diurut dari jumlah wisatawan yang datang urutan top 10 dunia, Indonesia itu masih kalah jauh. Bahkan kita menurut data yang saya cek tadi pagi, kita masih ada di urutan 30 ya, kalau nggak salah urutan 29 dengan 10 juta kunjungan. Kita masih kalah sama Malaysia. Malaysia itu selalu masuk, Malaysia ada di 12 besar. Dia masuk di 25 juta kunjungan wisman per tahun. Dan yang masuk top 10 itu selalu Thailand. Jadi ini sangat surprise juga karena saya pun pernah ke Thailand, saya pernah ke Malaysia. Saya rasa so-so aja di sana ya. Saya rasa mungkin Indonesia masih lebih komplit. Kita punya Bali, punya garis pantai yang panjang, kita punya Bandung, kita punya Padang, kita punya Medan dan Toba, kita punya Manado. Tapi kenapa kok wismannya masih kurang? Kita aja sama Singapura masih kalah. Oke lah, Singapura memang dari dulu sudah daerah kunjungan wisata. Tapi kita sama Malaysia kita kalah. Mungkin 50% kita masih di bawah Malaysia. Nah, saya juga bingung. Tapi memang gimana ya? Kalau kita lihat kelebihan dari negara-negara di luar negeri itu, mereka punya packagingnya bagus. Saya pernah lihat di Malaysia di Bukit Bintang, itu tempatnya hanya sederhana ya, tempat shopping center. Tapi dia jadikan kawasan itu kalau malam itu luar biasa. Dia pasang tuh LED di building, bisa sangat meriah. Nah saya bingung di Indonesia kok nggak bisa buat tempat seperti itu ya, yang mungkin hanya 100 meter tapi mungkin bukan 100 meter, mungkin dalam satu area. Tapi kita nggak bisa buat suatu tempat yang memang cukup meriah gitu. Contoh kayak di Bukit Bintang gitu. Jadi saya sangat terkesan ya. Jadi mungkin ini salah satu pembelajaran bagi kita bahwa packaging itu sangat penting. Packaging, promosi di luar negeri. Dan kedua mungkin selain packaging, infrastruktur. Jadi kalau saya lihat kayak saya ke Kopi Daong ini, waduh, itu jalanannya kecil. Kemudian
jalanannya rusak ya. Jadi ini infrastruktur kita yang perlu kita perhatikan. Ini memang perlu pekerjaan dari pemerintah secara bersama-sama di lintas departemen ya, mungkin departemen PU, pariwisata dan lain-lain. Dan memang kalau saya lihat tes pariwisata sama tes yang punya kota itu beda ya. Saya pernah lihat ada danau di Indonesia tuh, danau tuh sangat bagus, tapi lucunya danau itu tidak jadi los. Jadi kalau kita ke tempat itu kita nggak melihat danaunya, yang kita lihat tuh toko-toko dulu di depan, toko, kios-kios. Nah setelah kita masuk kios baru kita ngeliat danaunya. Nah ini kan sangat, bagaimana, mungkin layoutnya sangat kurang bagus sih. Harusnya kalau danau itu di saat kita datang ke danau itu mungkin 2 kilo 3 kilo sebelum kita sampai danaunya udah kelihatan. Sama aja di pantai. Saya pernah di satu daerah, di daerah Sulawesi itu pantainya sangat bagus, tapi pas saya kesana saya nggak ngeliat pantainya. Kenapa? Di depan pantai itu dibangun toko-toko, jadi ya kita nggak ngeliat pantainya. Jadi kita mau ke pantai harus ke tokonya dulu gitu. Nah, nggak seperti kalau di luar itu di Pattaya, di Bangkok ya. Kalau saya lihat itu kalau kita jalan di Pattaya itu pantainya kelihatan jauh. Jadi dia nggak langsung menutupi pantai. Ini kadang-kadang yang perlu saya rasa perlu apa ya? Perlu koreksi lah dari pemerintah. Jadi kalau memang ada danau, bikin danau itu ya jangan cuma danaunya aja, cuman environment-nya, layout-nya itu diatur. Jadi jangan tumpang tindih gitu. Ada, bahkan di Bali juga saya rasa masih begitu. Di Pantai Kuta tuh lucunya kok ditembok gitu. Saya lucu, kenapa nggak di-los aja, dilepas. Jadi orang kalau jalan dari Kuta Square tuh udah ngeliat lautnya, tapi ini malah ditembok. Nah ini perlu tes ya, tes pariwisata, tes pengelola kota, itu harus satu visi saya rasa. Jadi gitu guys, ini ngobrol-ngobrol aja. Jadi saya juga sebagai warga negara Indonesia kepengen gitu, kita wisata lokal kita maju, menggairahkan ekonomi kita, meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena kalau kata orang pintar bilang, multiplier efeknya sangat bagus untuk pariwisata. Kayak begini aja nih, ini ada kopi daong, ada parkir, ada resort. Gitu. Cuman ya itu, kalau kita keluar dari sini udah kita ketemu jalanan yang rusak, aksesnya itu harus diperhatikan. Jadi ini yang mungkin harus diperhatikan sama pemerintah. Dan apalagi sebenarnya pada saat ini momen yang sangat tepat, karena orang Indonesia itu sangat senang berjalan-jalan ya. Kalau kita, pengalaman kita ke luar negeri itu isinya kalau nggak orang Indonesia, orang Cina. Nah ini bagus nih, sekarang mereka nggak kemana-mana, mereka ada di Indonesia, kalau bisa mereka spend money di Indonesia. Tapi tolong ya kita juga, karena orang-orang itu udah sering melihat luar negeri, ya pasti dia kalau datang ke wisata di tempat Indonesia mungkin mereka banyak mengeluh gitu kalau infrastruktur, sarana-sarana yang lainnya tidak kita perbarui, kita baguskan ya. Oke, kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat lewat, pariwisata kita berjalan lagi, meningkat lagi, dan ekonomi berjalan lagi, dan kita bisa jalan-jalan lagi all the world ya. Oke guys, sampai di sini saya masih mau ngopi-ngopi. Oke, jangan lupa please subscribe, like, comment, and share ya, biar saya tambah semangat menambah subscribe saya, biar saya bisa meng-create konten-konten selanjutnya. Oke guys, thank you, see you.